Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas cara menghitung panjang balok jika diketahui luas permukaan, lebar, dan tingginya. Kita akan membahas dua buah contoh soal yang kakak bikin bervariasi. Jadi, agar benar-benar paham, pastikan adik-adik menyimak kedua contoh soal yang akan kita bahas. Oke? Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, diketahui sebuah balok, luas permukaannya 242 cm kuadrat atau cm persegi. Lebarnya 7 cm dan tingginya 3 cm. Hitunglah panjang balok tersebut. Oke, langkah pertama kita tandai yang diketahui. Yang pertama diketahui luas permukaan. Luas permukaannya 242 cm kuadrat. Kemudian diketahui lebarnya yaitu 7 cm dan tingginya 3 cm. Kemudian ditanya berapa panjang balok. Oke, atau hitunglah panjang balok. Oke, kita kerjakan di bawah sini penyelesaian. Diketahui. Yang diketahui luas permukaan kita simbolkan dengan LP. Nanti kalau di sekolah menggunakan simbol yang lain, boleh saja. Luas permukaan 242 cm kuadrat atau cm persegi. Kemudian diketahui lebarnya 7 cm. Selanjutnya tinggi 3 cm. Kemudian yang ditanya berapa panjang balok. Oke, kita jawab di samping sini. Jawab. Oke, karena yang diketahui luas permukaan balok, maka untuk menentukan panjang balok, kita berangkat dari rumus luas permukaan. Rumus luas permukaan balok yaitu luas permukaan sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan nilai variabel masing-masing. Sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang, ini yang ditanya, berarti tetap P dikali lebar. Lebarnya 7, berarti P dikali 7. Ditambah panjang kali tinggi, P ini ditanya, T atau tinggi diketahui yaitu 3, berarti P kali 3. Ditambah lebar kali tinggi, lebarnya 7, tingginya 3, berarti 7 kali 3. Oke, sama dengan 2 dikali dalam kurung P kali 7, 7P. Ditambah P kali 3, berarti 3P. Ditambah 7 kali 3, 21. Oke, selanjutnya sama dengan 2 dikali dalam kurung 7P ditambah 3P, 10P. Ditambah 21. Oke, sama dengan selanjutnya 2 kita kalikan dengan 10P dan 2 kita kalikan lagi dengan 21. Oke, pertama 2 kali 10P. 2 kali 10P, 20P.
Kemudian ditambah 2 kali 21. 2 kali 21, 42. Oke. Yang di ruas kiri, ini LP, luas permukaan. Luas permukaan diketahui 242. Oke, langkah selanjutnya, yang 42 ini berada di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Ingat aturan pindah ruas ya. Jika bilangan atau variabel pindah ruas, maka tandanya berubah. Positif berubah menjadi negatif, sebaliknya jika dia negatif, berubah menjadi positif. Oke? Oke, kita pindahkan. Untuk yang 242 tetap. Ini 42 berada di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Dia positif, maka berubah menjadi negatif. Oke, sama dengan ini 20P. Oke, kita sambung di samping sini ya. Oke, 242 dikurang 42. 242 dikurang 42, kita peroleh 200. Sama dengan ini 20P. 200 sama dengan 20P, maka P sama dengan 200 per 20. 200 per 20 atau 200 dibagi 20. 200 dibagi 20, kita peroleh 10. Berarti panjangnya 10 cm. Bisa ya? Oke, agar lebih paham, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Oke, contoh soal nomor 2. Diketahui sebuah balok luas permukaannya 500 desimeter kuadrat. Kemudian lebarnya 100 cm dan tingginya 40 cm. Berapa meterkah panjang balok tersebut? Nah, ditanya panjang balok dalam satuan meter. Oke? Oke, langkah pertama kita tandai yang diketahui. Yang diketahui luas permukaannya. Luas permukaannya 500 desimeter kuadrat. Kemudian diketahui lebar 100 cm dan tinggi 40 cm. Yang ditanya panjang balok dalam satuan meter. Oke, kita kerjakan di samping sini penyelesaian. Diketahui luas permukaannya 500 desimeter kuadrat atau 500 desimeter persegi. Kemudian lebar diketahui 100 cm. Kemudian diketahui tingginya 40 cm. Selanjutnya ditanya panjang balok. Panjang balok ditanya dalam satuan meter. Oke. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, yang satuannya tidak setara. Perhatikan, ini satuannya desimeter kuadrat, yang ini sentimeter, yang ini sentimeter. Sementara yang ditanya itu dalam satuan meter. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus setarakan satuannya terlebih dahulu. Yang lebih mudah, setarakan dalam satuan meter. Oke? Nah, yang ini desimeter kuadrat, kita ubah menjadi meter kuadrat. Yang ini sentimeter, ubah menjadi meter. Yang ini sentimeter, juga kita ubah menjadi meter. Oke? Oke, yang pertama yang ini. 500 desimeter kuadrat, kita ubah menjadi meter kuadrat. Gunakan
tangga satuan luas. Oke. Nah, dari desimeter kuadrat ke meter kuadrat itu naik satu tangga. Ingat ya, aturannya kalau naik dibagi. Karena dia satuan luas, maka 1 kali naik dibagi 100. Oke? Jadi 500 desimeter kuadrat itu sama dengan 5 meter kuadrat. Oke? Selanjutnya, lebar. Lebarnya 100 cm, kita ubah ke satuan meter. Ini menggunakan tangga satuan panjang. Sentimeter ke meter itu naik 2 tangga. Ingat, pada tangga satuan panjang itu berbeda dengan tangga satuan luas. Kalau satuan panjang, itu kalau dia naik 1 kali, itu dibagi 10. Sementara kalau pada tangga satuan luas, kalau naik 1 kali itu dibagi 100. Oke? Nah, kali ini untuk tangga satuan panjang, dari sentimeter ke meter, itu naik 2 kali. Kalau naik 2 kali berarti dibagi 100. 100 dibagi 100 kita peroleh 1. Jadi 100 cm itu sama dengan 1 meter. Oke? Nah, selanjutnya untuk tinggi 40 cm kita ubah menjadi meter. Maka kita bagi 100 ya. 40 dibagi 100 kita peroleh 0,4. 0,4 meter. Bisa ya? Nah, sekarang satuannya sudah setara. Kita sudah bisa masuk ke langkah berikutnya, yaitu menentukan panjang balok. Oke, kita jawab di samping sini. Jawab. Oke, karena yang diketahui luas permukaan, maka kita berangkat dari rumus luas permukaan balok. Rumus luas permukaan balok yaitu 2 dikali dalam kurung panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Oke. Sekarang kita masukkan nilai tiap variabel yang diketahui. Sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar. Panjangnya yang ditanya ya, berarti tetap P dikali lebar. Lebarnya 1 meter, berarti 1. Ditambah panjang kali tinggi. P dikali tingginya 0,4. Ditambah lebar kali tinggi, lebarnya 1. Dikali tingginya 0,4. Oke, sama dengan 2 dikali dalam kurung P kali 1. 1P atau P ya. Ditambah P kali 0,4. 0,4P. Ditambah 1 dikali 0,4. Kita peroleh 0,4. Oke, selanjutnya sama dengan 2 dikali dalam kurung P ditambah 0,4P, kita peroleh 1,4P. Oke, ditambah 0,4. Oke, langkah berikutnya 2 ini kita kalikan ke dalam kurung. Oke, sama dengan 2 dikali 1,4P, kita peroleh 2,8P. Kemudian ditambah 2 dikali 0,4, kita peroleh 0,8. Oke, selanjutnya perhatikan yang di ruas kiri, yaitu luas permukaan ini diketahui 5 meter kuadrat. Berarti di sini 5. Langkah berikutnya 0,8 ini yang berada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Ingat aturan pindah ruas. Jika pindah ruas, baik bilangan maupun variabel, maka tandanya berubah. Jika tandanya positif, pindah ruas akan berubah menjadi negatif. Sebaliknya, jika tandanya negatif, pindah ruas akan berubah menjadi positif. Perhatikan, ini 0,8 berada di ruas kanan bernilai positif. Kita pindahkan ke ruas kiri, maka tandanya berubah menjadi negatif. Jadi, 5 dikurang 0,8 sama dengan
2,8P. Oke, kita sambung di sini ya. Oke, 5 dikurang 0,8, ini kita peroleh 4,2. Sama dengan 2,8P. 4,2 sama dengan 2,8P. Maka nilai P sama dengan 4,2 per 2,8. Oke, kita sambung di bawah sini. Sama dengan 4,2 per 2,8 atau 4,2 dibagi 2,8. Itu kita peroleh 1,5. Satuannya meter. Jadi, panjang balok yang ditanya nilainya 1,5 meter. Oke? Oke, ini mudah. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.